kembali kita menjalani talk show Solusi SDM bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSI Consulting dan juga narasumber tamu untuk episode kali ini. Kita akan membahas bagaimana mengembangkan budaya inovasi di perusahaan. Dan sudah hadir dari MSI ada CEO-nya Ibu Novianing Tiastuti. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya? Tadi. Semangat loh ya? Semangat, betul. Luar Semoga biasa. yang sahabat Merkuri juga demikian semuanya. Iya. Oke, baik. Dan tamu kita juga luar biasa loh ya. Iya. Beliau dari Semen Indonesia Foundation, betul ya? Ya. Semen Indonesia Foundation. Namanya adalah Pak Kuntoro Joyo Lamiran. Panggilannya Pak Kuntoro. Pak Gun. Okay. Dan jabatan beliau di Semen Indonesia Foundation apa, Bu Novi? Sebagai chairman atau ketua yayasan. Ketua yayasan. Okay. Kalau chairman tadi apa kata Pak Gun? Saya nggak berani jawab nanti. Saya menerjemahkan chair itu kursi katanya, men itu laki-laki, jadi orang yang bagian angkat-angkat kursi katanya. Luar biasa Pak Gun. Sehat Pak Gun? Sehat, alhamdulillah. Selamat pagi, salam sehat Mas Aldi. Salam sehat. Selamat datang juga di perbincangan ini. Matur nuwun sudah meluangkan waktu bersama teman-teman dari MSI untuk dialog solusi SDM kita. Dan hari ini sekali lagi sahabat Merkuri, nanti Anda juga boleh join di 0315620096 atau melalui WhatsApp juga boleh di 0817300096. Kita akan membahas bagaimana mengembangkan budaya inovasi di perusahaan. Tadi bisik-bisik saya sempat mendengar percakapan antara Bu Novi dan Pak Gun. Saya mengambil tema ini cocok ini katanya. Cocok ya Bu ya, sama narasumbernya ya. Iya, karena Semen Indonesia itu saya lama punya sejarah cukup lama berinteraksi dengan teman-teman dari Semen dulu, mulai Semen Gresik, Semen Indonesia seperti itu. Di sana itu budaya. Apa dulu jualan semen tuh? Iya. Sebelum jadi konsultan. Atau nyemen sendiri di rumah gitu. Iya, itu sampingannya. Iya. Dulu kenal cukup lama ya dengan cukup Semen lama Indonesia, dan di sana itu dulu menjadi salah satu perusahaan leading untuk, kalau sekarang mungkin juga nomor 1 di Asia ya, masih nomor 1 di Asia. Masih nomor 1 Semen ya. Indonesia Group ya, SIG itu. Kenapa bisa leading dan sampai sekarang juga menjadi nomor 1 di Asia Tenggara, karena itu tadi di dalamnya itu budaya inovasinya ada itu terus menerus kayak gitu. Dan kalau kita bicara inovasi itu memang kita pada akhirnya memang akan output ini dari kebanyakan dari prosesnya gitu ya. Tetapi prosesnya itu kalau kemudian budayanya tidak diciptakan sehingga mendorong orang untuk tetap melakukan seperti itu, semua orang yang ada di dalamnya itu juga nggak mungkin gitu ya. Karena kita ini sekarang bicaranya solusi SDM, kita bicara dari sisi orang dan budayanya gitu, SDM dan budayanya. Bagaimana itu menciptakan budaya itu sehingga kemudian menjadi sebuah kebutuhan yang mau nggak mau itu harus terus dilakukan kayak gitu. Nah, kalau kita mungkin sekarang, apalagi di kondisi saat sekarang ya Mas Aldi ya, setelah ada macam-macam disrupsi gitu ya. Mulai disrupsi dulu zaman saya nangani di Semen itu belum ada disrupsi gap generasi gitu. Nggak ada dulu milenial omong-omongan kayak gitu tuh nggak booming gitu ya. Nggak ada disrupsi tentang gap generasi, disrupsi kemudian karena teknologi ya sudah ada, tapi makin lebih cepat lagi sekarang. Terus kemudian disrupsi pandemi kemarin seperti itu deh. Dan kita tahu bahwa kalau perusahaan mau leading ya mau nggak mau itu tadi harus berbeda, tetap relevan dengan zamannya. Nah itu kan seringkali kita tahu ya, kita paham, kita sadar, tapi ketika mau menjalankannya itu mulainya dari mana gitu kan ya. Jadi kita belajar dari yang lama ada di sana, karena kebetulan dulu Pak Gun juga banyak nangani learning development di Semen Indonesia Group. Oke. Saya ke Pak Kuntoro sekarang. Pak Gun sudah berapa lama berkarir di Semen? Kalau lama kira-kira masih 26 tahun lah. Oh, masih 26 tahun ya. Belum 50 tahun ya. Belum 50 tahun. Luar biasa ya, sudah
Cukup lama ya. Cukup lama. Pak Gun, saya juga ingin dapat penjelasan sebenarnya semen Indonesia itu peleburan dari berapa perusahaan semen? Setahu saya kan ada semen Gresik gitu ya. Iya. Terus apa lagi Pak Gun? Mungkin saya ceritakan dulu, ini banyak yang agak bingung memang. Ya. Betul. Dulu itu kita punya perusahaan namanya PT Semen Gresik. Pak Gun dari situ ya, dari Semen Gresik ya. Ya, itu berdiri 1957 Mas Adi. Kemudian berkembang, kemudian PT Semen Gresik itu go public ya, namanya sehingga menjadi PT Semen Gresik Persero Tbk. Kalau di namanya listingnya itu SMGR. Ya. Terus untuk transformasi korporasi, PT Semen Gresik Persero Tbk ini berubah nama menjadi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Nah, pada saat yang sama berpindah nama PT Semen Indonesia Persero Tbk itu membentuk PT Semen Gresik baru. PT Semen Gresik saja. Jadi sekarang ini tetap ada PT Semen Gresik. Oh, ada ya? Betul, itu pabriknya di Rembang. Oh, malah di Rembang. Betul. Namanya Gresik tapi dipindah ke Rembang. Nah, itu dia. Nah, PT Semen Indonesia Persero Tbk ini sebagai holding itu selain memiliki pabrik yang ada di Tuban dan di Gresik, juga memiliki sahamnya PT Semen Tonasa di Makassar, Sulawesi Itu plat Selatan. merah juga ya Tonasa itu, Pak ya? Dulunya plat merah, kemudian bergabung menjadi anak usahanya PT Semen Indonesia Persero Tbk yang juga plat merah. Ya. Terus ada PT Semen Padang di Sumatera Barat. Itu. Kemudian kita juga punya saham di PT Semen di Vietnam, namanya Tanglong Semen TLCC. Kemudian baru-baru ini juga bergabung dengan Semen Indonesia Persero Tbk itu Holcim Indonesia yang sekarang berubah nama menjadi Solusi Bangun Indonesia. Jadi kalau secara grup itu yang terbaru lagi Semen Batu Raja yang ada di Sumatera Selatan. Yang menjadi anggota grup itu kan semuanya sama-sama plat merah ya? Iya. Asalnya kecuali Holcim. Holcim dan Tanglong. Holcim itu dulu Cibinong gitu ya? Bukan ya? Cibinong, iya kan? SMCB, saya ingat dulu. Betul. Waktu main saham itu SMCB gitu. SMCB berubah menjadi Holcim, kemudian berubah lagi sekarang menjadi Solusi Bangun Indonesia. Oh, sudah diakuisisi ya? Menjadi grupnya SIG, SMGR itu sekarang. Oke. Itu bentuknya apakah semua kepemilikannya menjadi full sahamnya itu ada di Semen Indonesia Persero Tbk? Betul, majority Mas. Majority ya, 99% gitu. Iya. Kecuali yang Tanglong, Batu. Berarti Pak Gun kaya raya ya? Perusahaannya maksudnya? Semen Indonesianya ya. Oh iya. Kalau ketularan kan amin ya Pak ya. Amin. Pasti ketularan. Pasti ketularan. Makanya tadi ketika enggak pernah siaran tak tawari jadi penyiar, enggak mau. Iya. Amin. Iya. Baik. Itu tadi baru ngomong ini ya, belum nanti anak perusahaannya. Cucunya berarti. Oh ya, cucunya. Secara grup memang Semen Indonesia ini besar ya secara grup. Secara grup ya. Ya, oke. Jadi paling enggak sedikit lebih paham gitu ya. Semen Gresik ada ya? Tetap ada ya. Pabriknya di Rembang. Gitu. Kalau Semen Gresik yang dulu yang pabriknya di Gresik dan Tuban itu sekarang namanya menjadi SIG atau PT Semen Indonesia Persero Tbk. Terus kalau untuk produk Pak Gun, produknya itu apakah Holcim masih punya produk atau semuanya dilebur jadi Semen Indonesia? Masing-masing ya. Betul Bu Novi. Jadi strateginya untuk branding itu masih multi brand ya. Company multi brand. Jadi ya justru Semen Indonesia nggak ada ya, yang ada Semen Gresik ya. Sebagai holding dia cuma nama holding, nama company. Semen Indonesia produknya. Soalnya ada fanatisme ini kan Mas konsumen. Jadi orang di daerah Sumatera itu mau pakai Tonasa gitu, nggak mungkin. Nggak ada lekat kedaerahannya gitu loh. Jadi dipertahankan itunya. Bu Novi juga juru bicaranya. Loh makanya saya ini jualan semen makanya ngerti. Iya. Oke. Tapi menarik juga hari ini Pak Gun hadir dengan baju ya sebagai chairman-nya, sebagai pengurus ketua pengurus Semen Indonesia Foundation. Nah, ini beda lagi, Pak. Semen Indonesia Foundation itu sebenarnya yayasan yang didirikan, pendirinya ini PT Semen Indonesia Persero Tbk untuk sebagai kepanjangan tangan sebagian aktivitas CSR ya. Corporate Social Responsibility, betul Mas Adi. Khususnya di bidang pendidikan.
Oh, lebih ke pendidikan. Ya, itu apa namanya, penguasanya Pak Gun ya? Ini Mas Adi jangan istilah penguasa ya. Sekarang ini sebutannya. Loh, ini tahun politik soalnya Pak. Beliau sungkan Mas. Sungkan, iya. Ya, jadi Semen Indonesia Foundation itu didirikan untuk dasar pendidikan, mengoperasikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ada D2 Akademi Komunitas, ada D3 Politeknik dan S1 UISI atau Universitas Internasional Semen Indonesia. Di mana lokasinya itu? Di Gresik semuanya. Oh, di Gresik semuanya. Betul. Pindah ta, Mas? Ya. Iya, Gresik itu tapi semua yang Gresik. Ya. Tapi di luar Gresik belum ya, Pak ya? Untuk hanya PAUD-nya saja yang kita buka di Tuban karena teman-teman Tuban banyak yang muda-muda yang punya putra-putri kecil, itu kita tampung untuk di pendidikannya di sana. Artinya Semen Indonesia Foundation ini masih skalanya skala lokal Gresik dan sekitarnya ya? Lokal Gresik dan sekitarnya, belum seperti namanya Semen Indonesia yang grup. Ya, belum masih ya. Sebenarnya Semen Gresik dulu. Oh. Jadi Semen Gresik dulu. Iya. Di Padang, di Tonasa itu ada yayasan tersendiri juga yang seperti Yayasan Semen Indonesia ini, Mas, yang punya sekolahan dan seterusnya. Oke. Jadi apa namanya, foundation yang dipimpin sama Pak Gun ini dulu ejawanta dari yang dipunyain oleh Semen Gresik. Dulu memang namanya juga Semen Gresik Foundation sebenarnya. Pada waktu Semen Gresik berubah jadi Semen Indonesia, yayasannya juga berubah nama menjadi Semen Indonesia Foundation. Nah, gitu. Oke, baik. Karena bergerak di bidang pendidikan, maka inovasi tadi itu ya. Iya. Nah, inovasinya ini kan beliau sekarang lagi ditugaskan di foundationnya ini, gitu kan, di yayasan pendidikannya. Kalau dulu beliau ya aktif di SIG-nya itu, gitu. Karena itu banyak hal yang beliau itu SDM ya dulu ya, Pak Gun ya. di departemennya Learning Development. Gitu. Okay. Kalau di Semen Indonesia penugasan namanya employee on duty. Pak, mungkin Pak Gun bisa supaya suaranya itu menggelegar gitu. Kalau employee on duty itu artinya penugasan karyawan yang ditugaskan di suatu tempat. Pakai biar lebih keren gitu kan istilahnya, employee on duty gitu ya. Chairman tadi itu ya. Oke, Bu Novi, hari ini kita ingin menularkan virus kebaikan budaya inovasi. Kenapa itu penting? Tadi kan sudah saya singgung ya, Mas. Jadi kalau kita mau terdepan itu kan artinya terdepan itu orang butuh, kita selalu ada, kita relevan gitu ya. Jadi ada, relevan, sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Jadi kenapa harus berinovasi? Karena itu tadi, kalau ini kita orientasinya ke pasar ya, supaya ketika apa yang kita dibutuhkan pasar, kita bisa memberikan. Terus kemudian juga kalau kita punya produknya supaya juga berkembang. Nah itu saja, kayak gitu ya. Terus produk berkembang, tetapi juga ini kalau kita bicara ke secara internal, proses produksinya gitu ya, pokoknya dari awal sampai akhirnya itu juga harus efisien gitu, karena kalau itu efisien, apa yang kita berikan yang baru tadi kan kita bisa main di harganya, sehingga kemudian tetap bisa diterima, affordable gitu. Jadi baru bukan berarti harus kemudian mahal, tetapi juga ada pengembangan yang di dalam proses di dalamnya itu juga ada proses efisiensi kayak gitu sih, Mas. Jadi intinya seperti itu, sehingga kalau seperti itu ya akan memperkuat citra di masyarakat. Oke. Yang menarik juga karena hari ini kita belajar inovasi dari sebuah perusahaan plat merah ya. Yang dalam tanda petik sebenarnya itu kalau bilang inovasi kayaknya sih nggak seperti yang kita bayangkan gitu kan. Karena kan mereka ini sekali gitu loh, feodal banget gitu loh. Apalagi ngomong soal Semen Gresik di zamannya gitu loh. Kalau dan satu lagi mungkin kalau itu kan yang agak istilahnya mematahkan, membuat kayak tadi pertanyaan buat Mas Aldi adalah karena ini sebuah manufaktur gitu loh kan. Justru ketika manufaktur itu kan justru sesuatu yang sudah pakem, yang stabil, nggak boleh terlalu banyak itu kan. Nah itu tadi, tetapi kenapa itu dilakukan dan sukses itu seperti apa? Nah ini kita belajar. Di pertanyaan pertamanya, Pak Gun, bagaimana pengalamannya selama ini ada di Learning and Development di divisi HR ya, mengembangkan SDM di perusahaan BUMN yang notabene biasanya itu wis ngene ae wis gitu kan. Gimana Pak pengalamannya?
Ya, memang tantangan Departemen Learning itu kalau di BUMN itu betul. Banyak orang BUMN dalam persepsi loh ya, ini persepsi dalam awal persepsi. itu suka mempertahankan status quo ya. Gini aja sudah cukup, gini aja sudah bisa gitu ya. Tetapi sebenarnya aslinya gitu, kalau lihat aslinya di Semen Indonesia itu learning intention atau keinginan untuk belajar dari warga BUMN di Semen Indonesia itu sangat tinggi gitu. Jadi Learning and Development Department di Semen Indonesia itu tidak hanya sekedar misalnya menambah pengetahuan yang misalnya sekarang bekerja kok kurang terampil terus ditambahi, atau menutup gap posisi saat ini saja tidak. Tetapi itu juga bisa melihat pengembangan ke depan. Jadi ke depan ini akan butuh kompetensi seperti apa, keahlian seperti apa, itu sudah disambut lebih dulu gitu. Itu kalau dari sisi departemen, Mas. Kalau dari sisi orang-orangnya tadi sudah saya sampaikan, orang-orang BUMN itu sekarang learning agility-nya, istilahnya learning agility gitu. Keinginan untuk belajar itu sangat tinggi. Sangat tinggi ya, karena tuntutan ya. Ya betul, ya, karena tuntutan. Ya. Tapi Pak Gun bekerja dari 26 tahun yang lalu. Ya. Artinya kan masih mengalami masa-masa Semen Gresik waktu itu masih feodal ya. Masih BUMN-nya sangat terasa gitu ya Mas Aldi. Iya. Itu di bawah sekitar. Bagaimana kemudian mentransfer hal-hal barunya itu loh Pak, yang menarik untuk kita pelajari. Karena ini kan kalau di perusahaan swasta gampang gitu kan. Artinya kalau anak buah ndak nurut ya wis nanti ya apa digeser caranya supaya dibinasakan gitu. Tapi kalau di plat merah? Di plat merah memang tidak sesaklek itu ya, kalau nggak mau keluar gitu tidak, tetapi lebih ngemong ya, memfasilitasi. Sebenarnya ini kan pekerjaan memotivasi untuk belajar ini kan dua pihak ya yang harus bekerja. Dari manajemen sebagai pemimpin tertinggi, learning and development sebagai fasilitator fasilitas, dan karyawan sendiri sebagai pelaku. Jadi tiga ini mesti memang harus saling bersambut gitu ya. Direksinya dengan komitmen yang tinggi mengajak karyawannya menyediakan uangnya, ini yang penting uangnya gitu. Kemudian pandangan-pandangan, wawasan-wawasan gitu. Learning and Development Department memberikan fasilitas, juga mensosialisasikan, mendesain pola pembelajaran seperti apa, bentuknya seperti apa. Karyawannya ini yang juga harus menyambut itu gitu, bahwa ya kalau tidak belajar ya ini tidak ketinggalan. Bahkan kalau sosialisasi ke karyawan untuk ini masalah inovasi misalnya, ya kita gembar-gemborkan, kita pasang slogan. Kapan hari itu ada booming buku inovasi atau mati gitu ya. Itu kita sampaikan. Itu kalau kita namanya challenging the status quo. Jadi orang yang bilang gini aja sudah oke kok, enggak berubah aja sudah oke kok, itu yang di-challenge terus, kayak bukan diancam tapi diancam. Nanti kalau kita enggak berubah kita akan begini loh. Dan itu menakutkan kan mesti kepada karyawan. Itu mungkin awal dari bagaimana mengubah mindset. Meskipun tidak serta-merta dan tidak semudah yang diomongin ya Pak Gun. Tidak serta-merta Mas, betul. Iya. Artinya pasti muncul penolakan, rejection, defensifnya mereka yang sudah di zona nyaman itu, apalagi ini perusahaan yang ya kalau feodal itu kok rasanya nggak enak ya ngomong, tapi nggak ada bahasa lain ya. Ngapunten ya Pak Gun ya. Feodal untuk menggambarkan bahwa di sebuah perusahaan seperti Semen Gresik aja bisa inovatif, apalagi kita yang di swasta kan dan ini nih kayak kalau kita bicara itu kayak gajah itu besar gitu loh Mas. Iya. Gitu loh. Jadi kan geraknya lambat gitu kan. Seperti itu. Nah, itu tetap bisa gitu. Terus ya. Duitnya enggak ada serinya ya toh. Enggak ada rugi. Enggak ada serinya ini gimana? Enggak ada ruginya, wis untung terus. Duitnya berlimpah gitu, duitnya berlimpah, iya. Gitu kira-kira ya. Iya. Tapi menarik nanti bagaimana perjuangan. Kalau bicara soal sekarang, mungkin karena memang karyawannya sudah banyak yang dari milenial dan Gen Z, itu lebih mudah ya Pak Gun ya? Iya, sekarang proporsi milenial itu sudah lebih dari 50%. Oh, lebih dari 50% ya? Pimpinan-pimpinan itu sudah banyak yang milenial. Oke. Yang kolonial mulai sedikit dan mulai istilahnya diambil kebijaksanaannya untuk Pak Gun milih yang mana?
Maksudnya saya milenial apa kolonial gitu ya? Iya, kolonial apa tetap milenial apa Gen Z? Saya ini kalau boleh disebut saya ini milenial yang lahir lebih awal. Oh, jadi jiwanya milenial ya. Milenial. Oke. Baik, kita ke penelpon sebelum ke iklan. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Ya, semen Gresik ya. Itu kadang-kadang menurut saya kena apa dia bikin perusahaan anak perusahaan itu. Ya. Anak perusahaan itu yang wong sakjane ning Gresik dhewe ono, ning Tuban dhewe ono. Ya, kenapa dia bikin? Apa enggak untuk karyawan enggak iso? Contohnya air mineral SWA. Itu kan di bawah semen Gresik dulunya. Wong aku iklan iku ning radio Polda iku biyen saya wis gak ono radio ini. Itu saya apa iku langganan 20 galon saya karena untuk anak-anak kos. Sampai sekarang saya masih berlangganan SWA. Dan dia dikirim dikirim ke tempat saya. Terus itu di Sidoarjo juga ada sekarang SWA, tapi tetap kalah sampai air mineral yang lainnya, yang lebih terkenal ada, ya. Kenapa? Saya tetap dan katanya kalau saya itu pelanggan lama pelanggan pertama kali itu lebih murah daripada orang lain yang ngambil yang baru-baru itu. Lantas ke PAUD atau SMA atau apa. Kalau rumah sakit mungkin perlu ya karena mungkin karena di Gresik itu banyak pekerjaan berat. Kan sekarang di Gresik itu untuk bahan-bahan untuk semennya kan sudah habis, tinggal di Tuban, ya. Menurut pengertian saya atau pandangan saya, kenapa sih kok porsinya wong liya kok dijuku? Iya kan? Soalnya begini, pegawai semen Gresik itu menurut pengetahuan saya harus pakai air mineral SWA. Gitu. Aku tahu itu, ya itu jarine sing ngirim juga. Ya, loh, apalagi tadi nanti ada yang di semen Tonasa atau apa itu kan mesti dia bikin itu supaya wong liya itu enggak oleh hidup kalau saya. Apa betul begitu? Baik. Saya pengertian lah kenapa kok harus begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya salah, tolong saya dibenahi. Matur nuwun Pak Sumi, sehat-sehat ya. Oke, baik. Sebelum ke Pak Sumarwito, kita ke iklan. Menjawab Pak Sumarwito, kita ke iklan. Nggak lupa toh ya Pak ya? Nggak lupa. Oke, kita ke iklan dulu kalau begitu. Kita balik lagi ke Dialog Solusi SDM dan sekarang saya beri kesempatan Pak Gun untuk menjawab Pak Sumarwito. Tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan supaya Pak Sumarwito makin sayang dengan air minum apa tadi itu? SWA. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Sumarwito. Saya coba menjawab sedikit saja nggih Bapak terkait dengan banyaknya misalnya sekolah kenapa SIG mendirikan sekolah sementara di sana juga sudah banyak sekolah. Nah, sebenarnya kalau sejarahnya sekolah itu ya namanya itu sebenarnya yayasan kita dulu namanya Yayasan Wisma Semen Gresik. Itu berdiri tahun 59. Itu 57 pabriknya berdiri, 59 yayasannya dibentuk. Terus pertama kali dibentuk itu TK-nya. Jadi pada waktu itu di Gresik masih sepi katanya, tahun 59 itu masih gunung, hutan gitu. Terus kita dirikan sekolah. Targetnya sebenarnya awalnya adalah agar putra-putrinya karyawan itu tidak jauh-jauh ke Surabaya kalau menyekolahkan anaknya gitu, itu awalnya. Terus TK, berdiri SD, berdiri SMP, berdiri SMK, berdiri SMA, itu tujuannya awalnya adalah untuk menanggung anak-anak kita sendiri biar tidak jauh-jauh. Tapi sekarang memang sudah berkembang menjadi kota. Banyak sekolah didirikan di sana, kemudian juga tidak semua anak-anak
kita anak-anak karyawan itu sekolah di sekolah-sekolah SMA Semen, SD Semen itu enggak. Jadi itu menjadi sekolah publik yang bukan eksklusif ya, betul. Gitu ya. Boleh di situ, boleh di luar gitu. Sehingga tampaknya sekarang ini kalau ya saya valid sih Pak Sumarwito kan menyampaikan ngapain sih mendirikan sekolah wong mbok yo digarap sekolahan lainnya gitu ya. Tetapi ini sudah kadung ya istilahnya. Tetapi positifnya ya kita ingin memberikan lebih banyak pilihan kepada anak-anak kita untuk sekolah di Gresik itu sehingga menambah apa ya istilahnya ya pilihan itu tadi pengen yang begini dan itu sampai dengan sekarang. Ngaten. Termasuk di setelah tahun 2010 itu kita dirikan yang perguruan tinggi itu ya sama sebenarnya di sana juga sudah banyak perguruan tinggi, ada ya perguruan tinggi lain ya, tapi kita dirikan biar anak-anak Gresik dan sekitarnya itu juga punya pilihan lebih banyak untuk melanjutkan sekolahnya di jenjang yang lebih tinggi. Dan nggak usah harus semuanya lari ke Surabaya gitu ya. Iya. Idealnya kan begitu ya. Iya. Anak-anak putra daerah membangun daerahnya gitu. Tapi itu juga ini loh Mas Aldi, Bu Novi, menampung ada orang itu yang nggak mau anaknya jauh-jauh gitu, orang Gresik itu betul. Nggak usah jauh-jauh sekolah di Gresik saja. Nah itu kita kasih tambahan alternatif untuk melanjutkan. Iya. Jadi terus kayak universitasnya gitu mungkin lulusannya ada yang kemudian juga di-hire oleh ada, tetapi tidak semua memang Bu Novi ada. Jadi istilahnya kualifikasi. Ada. Betul. Tapi dengan mempertimbangkan kearifan-kearifan lokal juga ya ternyata ya dari lembaga-lembaga pendidikan yang dipunyai oleh Semen Indonesia Foundation ini. Dan itu ya untuk backgroundnya Pak Kuntoro. Sekarang kita ngobrol soal inovasinya ya. Nanti kalau membahas Pak Kuntoro terus kasihan Pak Kuntoro nanti kayak dihadirkan tuh diadilin gitu ya. Nah Bu Novi, sekarang kita bicara soal inovasi. Pengantarnya udah cukup oke bahwa di sebuah perusahaan plat merah pun inovasi juga, bahkan ada tadi kompetisi-kompetisi yang memang dijadikan trigger untuk supaya anak-anak yang bekerja di karyawan itu tertantang untuk berinovasi terus gitu ya. Nah kalau di perusahaan-perusahaan sekarang, bagaimana caranya mengidentifikasi apa sih kebutuhan inovasi yang paling kita butuhkan? Karena kan masing-masing perusahaan bisa beda ya. Iya. Yang paling gampang itu sebenarnya adalah kita minta feedback kepada konsumen atau customer kita gitu ya. Jadi atas jasa yang kita berikan atau produk yang kita berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan mereka belum. Nah ini yang kemudian menjadi bahan bagaimana kita bisa mengembangkan produk-produk yang relevan dan bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Terus mungkin juga dari karyawan. Kalau dari karyawan tuh dari proses evaluasi misalnya ada yang dikatakan proses operationnya atau produksi. Nah di sana itu kita membudayakan kayak di ini yang diproduksi mungkin juga teman-teman yang biasa di manufaktur kita sudah familiar dengan istilahnya gugus kendali mutu gitu ya, di mana mereka melakukan dari proses yang dilakukan mereka akan melakukan identifikasi bagaimana supaya kemudian terjadi perubahan yang berkesinambungan seperti itu. Jadi hal-hal baru apa yang bisa diefisienkan, yang bisa menjadi sesuatu yang memberikan nilai terhadap apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi kalau dari dalam salah satunya adalah seperti itu. Kita minta feedback dari report-report yang ada, kemudian minta mereka untuk mempresentasikan gitu. Tadi kan sudah tahu nih, kalau dari luar seperti ini, dari dalam kondisinya begini. Nah, ini kemudian kita bisa gabungkan. Seperti itu. Kalau soal tantangannya Pak Gun, mengembangkan budaya inovasi selama ini yang dialami Pak Gun sendiri seperti apa Pak? Apa saja tantangan yang paling berat? Iya, kalau tantangan itu tadi hampir seperti belajar juga ya Mas Aldi ya. Kalau tantangan itu untuk diajak sesuatu yang baru itu biasanya orang itu agak enggan gitu ya. Itu yang saya sebut tadi suka mempertahankan status quo itu. Gitu. Artinya ya ngapain sih nambah-nambahin kegiatan gitu. Wong gini saja juga sudah oke, sudah bagus gitu. Nah, memang yang dijadikan pola pemikiran harus diatasi itu justru menimbulkan kesenangan itu gitu. Makanya kalau ngomong tantangan itu ya orang status quo itu ya
pasti ada, tapi di antara sekian banyak yang status quo itu pasti ada orang yang senengannya berubah, itu pasti ada. Nah, orang-orang yang kelihatan bibit-bibit senang berubah ini yang kita jadikan role model, kita asah, kita ayo buat inovasi apa, membuat temuan apa, kemudian dipresentasi dan lain-lain, kemudian bahkan itu tadi kita sebut itu direward, diberikan penghargaan gitu, sehingga kadang-kadang orang yang status quo itu itu toh, begitu toh, baru ikut gitu. Jadi kalau tantangannya memang mengajak orang berubah itu tidak bisa sekaligus semua ikut, mesti pilih apa istilahnya ya, bibit-bibit yang ini, kemudian itu yang bisa nanti juga akan mempengaruhi orang lain karena adanya bukti-bukti yang sudah nyata. Oke. Gitu. Jadi kalau saya lanjutkan pertanyaannya, maka apa peran HR? Yaitu menemukan orang-orang yang dijadikan role model ya. Identifikasi, betul. Untuk jadi champion tadi ya. Betul, menjadi champion. Selain itu kan HR kan memang sebagai unit yang menjadi fasilitator ya sebenarnya. Kalau ada inisiatif misalnya budaya inovasi tumbuhkan, itu HR itu memang petugasnya gitu ya. Makanya perlu mendesain sesuatu agar program ini bisa berjalan. Tapi kalau menurut saya ya peran HR itu memang sebagai HR ya, itu memang ada dua. Yang pertama itu kepada manajemen untuk meyakinkan manajemen untuk memberikan komitmennya ya dalam bentuk SK, dalam bentuk sistem dan lain-lain, itu biasanya diusulkan dari HR. Kemudian ke karyawannya gitu, melakukan sosialisasi, mengajak mereka, memotivasi mereka. Ya caranya itu tadi, kita ini kan suka reward ya Mas Aldi, jadi reward itu penting, baik itu reward itu finansial atau sekedar hadiah atau bahkan yang non finansial, sekedar misalnya diumumkan di upacara ini juara apa gitu-gitu. Itu akan membangkitkan keinginan karyawan yang tadinya bertanya-tanya ngapain sih harus begitu, itu terus bangkit. Oh begitu, jadi sudah ada contoh. Saya pikir itu Mas. Iya. Kalau coba di head to head kan begitu Pak. Ketika Semen Gresik ini masih dipenuhi dengan orang-orang kolonial dan apa ya, generasi lama dengan yang sekarang, itu kan tantangannya jadi beda banget ya Pak ya. Kalau ini bukan rahasia perusahaan, ceritakan Pak bagaimana kemudian Pak Gun mengawal semua ini sampai di posisi yang sekarang gitu, soal learning and development ya. Ya, sebenarnya kan gini Mas Aldi, meskipun saya tidak mengawai langsung gitu ya, ada kontribusi-kontribusi sedikit gitu, tetapi kalau saya lihat perubahan dari generasi ke generasi ini memang luar biasa. Artinya gini, kebiasaan saja sudah beda. Kalau generasi lama itu kalau membaca ya harus membaca bukunya, ada yang dibaca gitu ya. Tetapi kalau generasi sekarang itu tidak perlu buku, cukup handphonenya gitu. Nah betul. Itu bagaimana sekarang ini teman-teman di Learning and Development itu mendesain sebuah alat atau sarana atau fasilitas pembelajaran yang match dengan mereka, keinginan mereka. Jadi ya sudah model-model pembelajaran itu sudah tidak buku yang tebal atau e-book yang halaman banyak gitu, tapi sudah mulai dibuat fraksi-fraksi istilahnya ya, pendek satu unit seperti itu. Itu lebih ke bentuk desainnya ya, bentuk desain. Gitu ya. Kalau Bu Novi sendiri mengomentari perpindahan ini. Iya. Gini Mas, tadi ketika kemudian kita tahu tantangan di luar menjadi seperti apa, maka kan kita tahu nih kita harus berbenah gitu kan. Nah ketika kita berbenah, itu ada sesuatu yang kalau dari kacamata manajemen itu harus benar-benar itu memang turunnya dari atas. Jadi salah satu yang paling mudah adalah ditetapkan KPI Mas. KPI itu ada misalnya satu departemen dalam satu semester atau satu tahun harus ada inovasi apa yang signifikan kayak gitu. Nah sehingga head of departemennya itu mau nggak mau itu pasti akan nyari ojo sampai kita ini kalah gitu ya, atau ya kan ada jiwa kompetisinya seperti itu gitu. Jadi dia akan melihat di setiap proses itu, dia akan lihat apa yang benar, apa yang belum benar, ini harus diapakan seperti itu, ada peluang-peluang inovasinya di mana seperti itu. Nah terus kemudian tadi itu KPI yang lain selain tadi KPI inovasi itu ada lagi, bahwa karena pada dasarnya inovasi itu ada
adalah sebuah proses yang melibatkan ilmu atau knowledge yang baru, maka ya itu tadi KPI ke individunya terhadap aspek learning and development-nya itu juga harus ada gitu. Jadi setiap orang harus misalnya ada jam pelajaran atau istilahnya jam belajarnya mereka itu harus misalnya dalam 1 semester atau dalam 1 tahun periode berjalan itu harus berapa jam kayak gitu Mas. Nah itu yang kemudian mungkin yang paling gampangnya adalah jam belajarnya. Tetapi juga misalnya ada materi-materi baru yang dia bisa presentasikan seperti itu, yang kemudian menjadi ini tadi pendorong bahwa soalnya inovasi kalau nggak ada informasi atau knowledge baru itu kan juga nggak mungkin gitu Mas gitu ya. Jadi harus ditopang dengan perkembangan-perkembangan yang baru termasuk teknologi dan sebagainya. Nah itu tadi dari individunya itu kita bikin KPI-nya supaya dia juga terdorong gitu. Karena kalau nggak itu dia KPI-nya nggak tercapai kan setiap akhir tahun akan jadi penilaian. Dia bisa nggak naik pangkat gitu kan. Kalau nggak naik pangkat akan stagnan gitu kan. Nggak ada perubahan gaji, nggak dipromosikan seperti itu kan. Ya termasuk di departemennya tadi, kalau departemen itu tadi ada inovasinya seperti itu, maka mau nggak mau dia akan menggerakkan orang-orang di bawahnya. Nggak tahu bentuknya mungkin sederhana, awalnya buntu-buntu apalah kayak gitu, tapi dia akan mencari gitu Mas Aldi. Mencari topik atau tema, dilaporkan. Ya gitu. Yang juga menarik sebelum kita beri ke iklan, yang menarik itu kan tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Gun bahwa peran HR itu 2 gitu kan, ke karyawan sama ke manajemen. Kalau di BUMN nerobosnya kan ya enggak mudah ya kalau yang ke manajemen ya. Kalau BUMN itu sekarang sebenarnya itu tergantung di kementerian, karena kementerian itu ketika menetapkan sesuatu KPI-nya direksi ada aspek itu enggak? Ada ya. Jadi KPI-nya BUMN itu kan sebenarnya seragam gitu ya, seragam di aspek atau komponennya meskipun angkanya beda-beda. Nah di situ ada kewajiban inovasinya. Jadi kalau dari sananya sudah ditetapkan mau nggak mau yang di bawahnya harus ikut, dan malu dong kalau saya misalnya direksi di perusahaan itu terus kita ini dikatakan perusahaan kita kayak dinosaurus, nggak ada inovasi seperti itu. Ya, saya ingin membantu Pak Gun untuk menanyakan mewakili teman-teman yang kepo dan selalu underestimate. Kalau BUMN ya wis gak mungkin inovasi opo yang semuanya kan top down dari atas gitu. Tapi yang sebenarnya kata Bu Novi tadi enggak ya. Ternyata sekarang gimana cerita Pak Gun supaya bisa dipahami? Ya, sebenarnya yang disampaikan Bu Novi benar. Jadi karena kewajiban dimasukkan di KPI itu kan semua harus melakukan ya. Jadi unit-unit kerja, kepala-kepala departemen itu pada berlomba, ayo pokoknya harus setor gitu. Nah, caranya ya banyak kan, inovasi itu ada yang sifatnya incremental, kecil-kecil, modifikasi kecil, ada yang breakthrough yang sifatnya besar, modifikasi besar gitu. Nah, itu semuanya dimotivasi oleh para pimpinan. Nah, dampaknya luar biasa. Kalau dilihat ini saya bawa angkanya ini ya, rata-rata angka ya kira-kira. Judul inovasi yang diajukan itu 3 tahun terakhir ini naiknya signifikan loh Mas. 215 judul inovasi di tahun 2020 menjadi 798 judul di tahun 2021 dan menjadi 944 judul di tahun 2022. Jadi dampak menyuburkan inovasi ini dari banyak cara tadi itu luar biasa, dampaknya ya signifikan memang. Nah, ini seperti Bu Novi bilang, sebenarnya inovasi manfaatnya apa? Itu biasanya ada hitungannya untuk memotivasi mereka itu. Termasuk lomba-lombanya itu, kompetisinya itu, salah satu kriterianya adalah potensial saving atau potensial benefit yang bisa diraih kalau inovasi itu diimplementasikan gitu. Gitu. Jadi kalau diakumulasikan uangnya itu hitungannya besar loh. Itu kalau ini saya catat kemarin saya dapat data 2020 itu potensial benefit atau saving yang bisa dihemat itu sampai dengan 240 miliar. Itu seperti itu. Jadi lebih dikuantifisir gitu ya. Itu juga salah satu cara untuk membuat bahwa ini loh inovasi itu berguna gitu, bukan suatu rutinitas yang dilakukan asal ada. Betul. Atau pokoknya kelihatan inovasinya bukan hanya itu ya. Betul. Jadi sampai dikuantifisir dampaknya kepada perusahaan itu ada savingnya atau ada potensial benefit yang bisa diraih dengan perubahan itu. Baik, luar biasa. Kita ke iklan dulu ya. Ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih sahabat Mercury, Anda yang sudah menitipkan sharingnya melalui Posko, ya, melalui WhatsApp di 081-730-0096. Ada Pak Ido. Selamat pagi Pak Ido. Ini pertanyaannya, untuk merangsang inovasi pada diri seseorang karyawan, betulkah seorang bos juga punya peran? Kalau di SIG, apa yang dilakukan oleh bos untuk menumbuhkan inovasi, dan bagaimana kalau anak buah punya ide tapi nggak pernah dianggap? Saya ke Pak Gun dulu deh. Pak Gun senyum-senyum, berarti ini ada sesuatu yang oh ya kok podo ya gitu. Monggo silakan Pak Gun. Ya, kalau di kita, di negara kita bahkan atau di Gresik, Semen Indonesia khususnya, itu memang pemimpin itu jadi role model. Leading by example itu sangat penting. Jadi perhatian, ini manja ya karyawan BUMN itu kayaknya kalau diperhatiin oleh manajemen gitu terus seneng, kalau nggak diperhatiin terus males gitu. Itu sepertinya itu. Nah, peran bos itu yang saya sebut tadi, pasang target biasanya. Bos besar pasang target ke bos di bawahnya. Pokoknya tahun ini harus punya 2 inovasi 1 departemen gitu. Sudah itu ya. Tetapi tidak hanya instruksi ya, itu akan dimonitor, ditanyai progresnya, ada kesulitan apa untuk membuat ini, kalau perlu didatangkan ahli untuk seminar datangkan ahli seperti itu. Kalau butuh alat untuk modif disediakan anggarannya, disediakan. Jadi sumbut ya, instruksi tapi diberi backup, betul. Ya. Dan di ujungnya ada rewardnya, itu senang. Jadi kalau dipanggil direksi di upacara namanya disebut sebagai juara inovasi gitu, itu senang sudah. Itu. Nah itu yang baru disebut ya. Kemudian ada yang kasih souvenir, dikasih tiket, kemudian bisa juga ini yang kalau di SIG diberi ya, ada anggarannya untuk para juara inovator itu diberikan kesempatan untuk mengikuti konvensi yang internasional gitu ya, pergi ke mana, kalau di Asia misalnya di Jepang gimana, kalau di Eropa pernah gitu. Itu juga salah satu bentuk cara bos itu untuk bagaimana inovasi ini hidup. Mulai dari instruksi, difasilitasi, kemudian diberi hadiah. Saya pikir itu Mas Adi kalau singkatnya ya. Singkatnya gitu. Biar Bu Novi yang menjawab. Kalau anak buahnya idenya banyak tapi terus gak pernah dianggap ya apa ini? Gini, yang perlu diingat adalah ketika kita bicara dengan bos gitu, apalagi bos besar, itu yang harus diingat adalah mereka ini orang yang running bisnis, sehingga hitungannya harus jelas dan ada nilai uangnya gitu ya. Jadi ada nilai uangnya gitu. Tadi potensi apa tadi saving atau benefitnya. Nah, itu harus ada. Karena kalau itu tidak tidak muncul gitu. Ini tadi rasionya ini, hitung-hitungannya itu menjadi wah, ini nanti paling prosesnya menjadi lebih lambat atau belum tidak jelas arahnya atau hasilnya seperti apa, seperti itu. Jadi saran saya itu tadi, selain bahwa ketika kita melakukan proses identifikasi atau usulan inovasi tadi, itu harus benar-benar dasarnya ada, berdasarkan data-data atau fakta gitu ya. Jadi dari report-report yang ada seperti itu, kerusakan mesin lah atau jumlah bahan baku lah, pemakaian sebulan berapa lama, nah itu harus ada. Terus kemudian proses yang berjalan apa, kendala-kendala kesulitan, hasilnya seperti apa, waste-nya bagaimana, kayak gitu. Nah itu harus muncul semua, sehingga inovasi itu enggak kayak kita sekedar kayak ngomong tuh hanya bicara gitu aja, kayak ide kayak gitu aja. Tetapi di atas kertas itu harus ada hitungan-hitungan yang tadi itu berdasarkan fakta, terus kemudian kelihatan potensi penghematannya, potensi pendapatan atas proses tersebut, sehingga kemudian kalau kita bicara dengan bos, itu akan dilihatnya sebagai masuk akal. Termasuk kalau misalnya ini butuhnya apa saja untuk bisa melakukan inovasi. Tadi Pak Gun juga sudah menyampaikan bahwa kalau butuh beli alat, terus kemudian perlu orang expert yang harus ngajarin, ya nggak apa-apa didatangkan gitu. Nah, kebutuhannya itu termasuk harus dihitung. Ketika itu masuk hitungan semua, itu kita ngelihatnya bahwa orang ini serius nih mau ngajukan inovasi, bukan sekedar mau cari muka atau hanya sekedar manis-manis ide-ide manis seperti itu aja, tetapi sesuatu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke. Untuk para anak buah ini Bu Novi mengingatkan begitu ya, punya ide harus
jabarkan lebih detail. Betul. Karena bos itu manusia apa tadi istilahnya? Manusia ekonomi. Manusia ekonomi. Yang isinya gini, tapi bukan yang baru tapi yang lama jadi cuan gitu ya. Bukan rengil ya. Nah, kalau itu sudah Anda lakukan dan itu semuanya sudah seperti yang Bu Novi sampaikan, tetap gak dianggap ya pindah. Tapi itu Mas Aldi sebenarnya tidak harus uang ya Bu Novi ya. Sebenarnya yang namanya dampak dari inovasi itu kalau inovasinya kecil mungkin tidak bisa menguangkan, sulit kan juga kalau skopnya kecil kemudian diuangkan itu sulit. Biasanya itu terus dengan ini performa atau kinerja. Misalnya anak buah akan mengatakan, Pak kalau ini begini nih waktunya butuh 2 jam. Tapi kalau ini dimodif sedikit saja itu jadi 1 jam Pak gitu. Jadi itu nilai lebih cepat itu juga bisa menjadi benefit yang untuk meyakinkan atasan untuk bisa disetujui. Betul. Tadi Bu Novi juga sudah menyampaikan itu. Yang ngomong cuan kan saya tadi itu. Nah ini pikirannya cuan doa rek. Ke Bu Firda, Mbak Firda, apa yang membedakan penerapan inovasi antara generasi milenial dan kolonial? Bagaimana menjembatani ini? Saya ke Pak Gun. Iya, kalau menurut saya milenial itu kan punya gaya sendiri yang memang jauh berbeda dengan para kolonial ya. Milenial ini diberi komputer, gadget gitu sudah bisa jadi. Kalau kita yang kaum kolonial itu harus fisiknya seperti apa gitu. Nah, maka teman-teman divisi Knowledge Management and Innovation di SIG itu membuat program yang milenial preferensinya itu masuk gitu. Jadi yang IT base gitu, yang data ini tidak terlalu fisik juga boleh gitu, pakai inovasi-inovasi yang bahkan sekarang tidak hanya diproduksi gitu, tetapi di office, di supporting office itu juga dirangsang untuk membuat inovasi-inovasi. Kalau dulu dibatasi di operasi, ya mesti mesin, yang pompa, yang apa yang harus diinovasikan kan, tetapi sekarang sudah berkembang ke area function, ke area supporting function, ke area office itu semuanya. Sehingga banyak anak-anak, teman-teman para milenial itu yang juga berkontribusi di dalam program inovasi itu. Kalau soal penjembatannya, karena yang ditanyakan juga ini soal menjembatani antar milenial dengan kolonial, atau ada juga yang milenial lahir terlalu cepat. Bagaimana menjembataninya Pak Gun? Iya. Kalau di SIG itu sering istilahnya gathering, tukar pikiran, bertemu, berkomunikasi itu jika dilakukan lebih intensif gitu ya, lebih banyak frekuensinya. Karena kadang-kadang bedanya kan cuma gini, orang kolonial bilang anak milenial ini kok nggak sopan banget gayanya seperti itu gitu ya. Karena terjadi memang anak-anak milenial itu kalau datang ke kantor duduk pakai headset ngerjain ngereken wong liya. Betul. Itu kalau atasannya yang kolonial itu datang lewat tidak dianggap, itu biasanya kan agak tersinggung, ini anak ini ada atasan lewat kok tidak memandang gitu ya. Nah itu yang sering diflorkan, dijadikan diskusi. Memang karakter milenial itu seperti itu, maka para kolonial harus mengerti, berusaha mengerti. Tetapi kepada milenial sendiri juga disampaikan bahwa ya jangan milenial banget lah. Kalau ketemu orang tua ya nyapa atau minimal ya ini dengan cara-cara kolonial gitu. Jadi agak gimana ya, mempertemukan gitu lah ya Mas Adi ya, mempertemukan yang kolonial rodok milenial gitu, yang milenial rodok kolonial. Gak apa-apa Pak, di perusahaan teman saya juga gitu, MSI namanya. Sama. Makanya kan ketawanya lepas begitu Bu Novi. Karena beliau kadang-kadang juga arek-arek iki ya bocah tugas iki dikelakoni apa enggak bener kan? Ya. Tapi kira-kira kayak begitu. Komunikasi ya. Untuk menjawab Mbak Firda, mungkin di perusahaan Anda juga mengalami hal yang sama, ada beda gap generasi. Nah, itu caranya dengan komunikasi yang lebih terbuka begitu ya. Sering bertemu, sering disampaikan karakteristik masing-masing gitu. Itu otomatis nanti akan saling mendekat gitu loh ya. Ya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan Mas Maulana, bagaimana bisa bergabung di SIG? Apa kriteria bagaimana bisa bergabung? Maksudnya ini mungkin mau ngelamar ini kali Pak. Apa kriteria yang dibutuhkan? Bagaimana dengan anggapan yang menyebut lebih kental dengan KKN?
KKN itu mungkin dulu ya. Dulu ya. Tapi, kalau sekarang NKK. Sekarang ini kalau Mas Maulana ya, sekarang ini rekrutmen BUMN itu sekarang banyak rekrutmen bersama. FHCI, ya. Dengan FHCI, Forum Human Capital Indonesia itu yang menyelenggarakan bersama. Jadi nanti Semen Gresik butuh berapa, Bharata butuh berapa, Telkom butuh berapa, PLN dan seterusnya itu butuh berapa, dikumpulin. Lebih transparan ya kalau sekarang. Ya. Jadi di pusat Mas, ngelamarnya jadi satu di pusat. Di pusat. Betul, terus nanti di interview bersama-sama, dites bersama-sama, kemudian nanti setelah diterima baru ditempatkan sesuai dengan kebutuhannya tadi. Ya, kalau KKN sepertinya sudah enggak. Sekarang KKN di universitas saja KKN. Kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata. Iya. Itu jaminan. Kalau soal melamarnya tadi itu ya lewat apa Forum Human Capital Indonesia, rekrutmen bersama BUMN. Ini kayaknya sekarang sedang sampai dengan tanggal 20 Mei ya kalau nggak salah. Iya. Kalau pengen tahu infonya di mana Bu Novi? Di Instagram banyak ya, atau di browsing ya. Atau di browsing aja rekrutmen bersama BUMN itu nanti akan keluar ya link-linknya gitu ya. Laman itu. FHCI. Oke, itu Mas Maulana. Tapi soal yang jaminan KKN ada Pak Gun dan ini direkam pasti nggak ada sekarang ya? Tidak ada, karena prosesnya sudah sedemikian ini dilakukan pihak ketiga dan seterusnya. Oke. Baik. Pak Anton, mengapa anak-anak pegawai SIG lebih merasa bergaya sekolah di sekolah favorit dibanding sekolah di sekolah milik SIG? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, saat penerimaan pegawai kalau ada dua kandidat yang satu misalnya lulusan ITB, yang satu lulusan perguruan tingginya SIG, mengapa yang diterima lulusan dari SIG? Apakah semuanya benar Pak? Ini kalau nggak benar dikonfirmasi saja ke Pak Anton. Monggo silakan Pak Anton loh yang ngomong bukan saya. Pak Anton mungkin dari persepsi saya ini jawabnya ya. Kalau anak-anak SIG kok sekolahnya nggak di sekolah SMA Semen, kok malah ke SMA 5 di Surabaya. Yang lebih favorit gitu ya. Nah sebenarnya sekali lagi ini sekolah di sekolahnya SIG itu bukan kewajiban sebenarnya, kita tidak mewajibkan. Kemudian ini adalah kebebasan untuk memilih gitu ya. Sekolah SMA Semen Gresik berusaha memoles dirinya, melayani studentnya dengan baik, dengan harapan mereka akan bisa datang, tetapi tetap tidak bisa dipaksa. Kamu harus sekolah di sini, itu tidak bisa. Oke. Customer ini pasti akan memilih sesuai dengan keinginannya gitu ya. Itu yang terkait dengan gayanya anak-anak SIG. Yang kedua, rekrutmen ya. Kalau sudah ada dua kandidat, nilainya sama. Kompetensinya sama. Terus psikotesnya sama, bahasa Inggrisnya sama, kemampuan umumnya sama gitu ya. Terus satunya anak ITS, satunya anak SIG, PTN punyanya SIG misalnya. UISI gitu. Ya. Kok dipilih UISI gitu ya? UISI. Itu kalau dari persepsi saya gini. Misalnya wis podo kabeh KKN kecil-kecilan itu pasti ada. Di UISI kan ya itu yang kita asuh, prakteknya di tempat kita, sudah mengetahui dalamnya dan lain-lain. Minimal corporate culture-nya itu udah mulai agak mirip-mirip, udah dikenalkan gitu kan. Karena anak-anak UISI, mahasiswa UISI itu kebanyakan magang praktek itu di SIG Group, kemudian juga diasuh oleh para profesional dari SIG untuk mengampunya jadi dosen pembimbing atau seperti apa. Sehingga betul masalah di wis podo kabeh iki lumayan kenal, sudah dekat dengan culture-nya SIG, ya itu mestinya lebih mudah untuk ini ya. Itu pertimbangannya itu bukan karena KKN. Bukannya karena KKN. Ini KKN tapi kecil gitu ya. Bukan KKN yang tebal ya. Bukan KKN lah kalau saya. Bukan ya. Bukan, karena itu lebih lebih mudah. Tadi ada kemiripan-kemiripan, ada sesuatu yang mereka sudah lebih klik gitu dibandingkan dengan yang tadi tidak sama sekali tidak mengenal. Ya, apalagi gitu. Tadi digarisbawahi bahwa memang mereka yang mahasiswanya UISI itu banyak berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan itu untuk mereka kalau magang, kerja praktek gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi tadi ya nggak boleh dipisah ya. Underline-nya adalah semuanya sama ya. Tadi kan podo kabeh sama semuanya. Makanya Bu Novi menggaransi itu bukan KKN karena semuanya sama gitu ya. Tinggal satu pilihan saja mana yang lebih dekat gitu kan. Oke, baik. Kita sudah sampai di bagian akhir
saya minta Pak Gun untuk memberikan closing statement dengan menjawab pertanyaan saya bagaimana evaluasi dari inovasi-inovasi yang dilakukan itu selama ini. Iya, kalau kami dalam mengevaluasi perkembangan inovasi di SIG itu biasanya masing-masing company itu akan menjadi satu dievaluasi bersama-sama dengan jumlah tadi Mas, dengan jumlah judul inovasi yang diajukan setiap event tahunan gitu. Jadi setiap tahun memang SIG membuat event yang namanya SIG Innovation Award. Itu semua anak usaha diminta untuk mengajukan topiknya, kemudian itu dievaluasi secara bersama-sama, kemudian di total itu tadi, di trend. Jadi kalau saya bilang tadi jumlah judul itu di tahun 2020 itu 215, kemudian naik menjadi 798 di 2021, 944 di 2022. Maka melihat tren yang naik itu tentunya ini berjalan gitu ya. Tapi kalau misalnya stagnan atau bahkan turun, nah itu berarti ada sesuatu nih di inovasi, kayaknya judulnya kok makin sedikit, berarti makin sedikit yang berkontribusi. Jadi mungkin caranya dengan merekapitulasi judul-judul yang masuk pada event-event bersama di perusahaan. Oke. Kalau Semen Indonesia Foundation sendiri itu memberikan beasiswa nggak Pak Gun? Semen Indonesia Foundation itu dengan memiliki Universitas Internasional Semen Indonesia dan Politekniknya, itu pemberian beasiswa dilakukan oleh perguruan tingginya. Bukan atas nama Semen Indonesia Foundation, tetapi atas nama UISI atau nama Politeknik Semen Indonesia. Ada Mas Aldi beasiswa-beasiswa yang diberikan untuk bersekolah di sana. Oke. Baik. Sukses selalu untuk Semen, tapi nggak usah didoain, pasti sukses lah ya. Amin, tapi tetap didoakan. Ya, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Gun. Bu Novi sekarang. Oke, jadi kalau saya tadi bagaimana mengevaluasi tadi itu ketika produk kita yang setelah ini mungkin sempat turun gitu ya, terus kemudian bisa diterima ada kenaikan kenaikan omset atau penjualan yang kemudian bisa diterima oleh pasar. Nah, itu sebenarnya salah satu evaluasi untuk melihat apakah inovasi yang dilakukan itu tadi berhasil atau tidak. Gitu sih, salah satu yang paling gampang itu yang lihatnya di sana, Mas. Sama ya keberadaan kita kayak ini kan juga pangsa pasarnya juga masih paling besar ya se-Indonesia, 60 lebih ya, Pak. Iya, tapi dalam perkembangannya ini banyak pendatang-pendatang baru ya. Ini jadi curhat nih. Pemain semen sekarang bertambah banyak lagi, jadi mungkin ya market share pasti akan berkurang juga di SIG-nya. Tapi kalau secara nasional 50% itu kan bisa dilihat, Mas. Jadi kita ini punya menguasai pasar 50%, yang lainnya itu orang lain 10, 15 kayak gitu kan. Seperti itu. Luar biasa. Ya, oke.